Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kita selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas materi fikih dengan tema puasa. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya bersama-sama kita mulai dengan membaca doa bersama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah selesai berdoa, coba dicek apakah kalian sudah berada pada posisi yang paling nyaman dan di tempat yang bersih. Kalau belum, segera ya diperbaiki posisinya, dicari tempat yang paling nyaman dan bersih. Karena tempat belajar sangat mempengaruhi kita ketika belajar, mempengaruhi fokus kita dan seberapa banyak materi yang bisa kita serap. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama adalah pengertian dan dalil puasa. Yang kedua, syarat dan rukun puasa. Yang ketiga, penyebab batalnya puasa. Yang keempat, hal yang makruh dan sunnah dilakukan saat berpuasa. Dan yang terakhir adalah hikmah puasa. Pertama-tama, anak-anak sudah tahu belum apa itu definisi dari puasa? Puasa menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu shaum, yang artinya menahan atau mencegah. Sedangkan bila ditinjau dari istilahnya, puasa merupakan kegiatan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai niat dan beberapa syarat tertentu. Nah, ibu rasa anak-anak semua sudah pernah menjalankan ibadah puasa. Bagaimana bunyi dalilnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Sebelumnya, apa sih pengertian dari syarat wajib puasa? Nah, syarat wajib puasa ini merupakan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum kita menjalankan puasa. Ketika kita sudah memenuhi beberapa syarat ini, jadi kita wajib menjalankan puasa. Yang pertama adalah Islam. Sudah tentu puasa hanya dijalankan oleh umat muslim atau orang-orang yang beragama Islam. Yang kedua, baligh. Nah, istilah baligh ini untuk laki-laki dan perempuan berbeda. Nah, sebelumnya baligh sendiri merupakan posisi di mana ketika seseorang itu mencapai kedewasaan. Untuk laki-laki biasanya ditandai dengan mimpi basah dan perempuan ditandai dengan haid. Kemudian syarat wajib puasa yang ketiga yaitu berakal sehat. Sudah tentu
hanya orang-orang yang berakal sehatlah yang diwajibkan untuk puasa, karena tidak mungkin orang yang gila atau orang yang stres atau mengalami gangguan jiwa lainnya atau gangguan kesehatan yang sangat parah itu tidak diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, menyambung syarat wajib puasa yang ketiga, yakni syarat wajib puasa yang keempat adalah mampu. Mampu di sini diartikan sebagai ketika kita mampu menjalankan puasa secara penuh dan dengan baik dan dengan kondisi tubuh yang memungkinkan. Karena orang-orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk menjalankan puasa. Orang-orang yang sudah tua renta, tidak kuat untuk menjalankan puasa, itu sebaiknya tidak menjalankan puasa dan tidak wajib untuk menjalankan puasa. Syarat wajib yang kelima adalah suci dari haid dan nifas. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanda ketika seorang muslimah balik itu adalah keluarnya darah haid. Nah, namun ketika keluar darah haid ini itu dilarang untuk berpuasa karena kondisi tubuh dalam keadaan yang kotor, belum suci. Begitu juga dengan nifas. Yang selanjutnya yaitu menetap. Menetap di sini diartikan ketika kita tidak berada pada perjalanan jauh. Seperti itu. Ketika kita melakukan perjalanan jauh, itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Syarat-syarat sah puasa. Mengenai sah atau tidaknya suatu ibadah termasuk puasa merupakan mutlak ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia kita harus tetap mengusahakan hal-hal tersebut agar puasa kita sah dan diterima oleh Allah. Nah, beberapa syarat sah puasa diantaranya yaitu yang pertama Islam. Jika orang non-Islam atau umat non-Islam menjalankan puasa, sudah jelas bahwa puasanya tidak akan sah. Kemudian tamyiz. Tamyiz di sini artinya adalah ketika seseorang telah mengetahui hal-hal yang baik dan buruk, bisa membedakan antara hal-hal yang baik dan buruk, sudah bisa dikatakan tamyiz. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Sama seperti syarat wajib yang telah kita bahas bersama, salah satu syarat sah puasa adalah suci dari haid dan nifas. Karena ketika kita sedang haid atau nifas dan menjalankan puasa itu sudah jelas puasanya tidak sah. Yang terakhir adalah bukan pada hari-hari yang diharamkan. Jadi, kita menjalankan puasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, hari-hari yang diharamkan untuk menjalankan puasa diantara lain yaitu hari raya, hari Idul Fitri yang bertepatan pada tanggal 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha yang bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian hari tasyrik, yaitu hari yang jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, ada juga hari khusus hari Jumat. Jadi kita haram untuk menjalankan puasa khusus hari Jumat. Dan puasa setiap hari. Puasa setiap hari juga haram hukumnya untuk dijalankan. Selanjutnya adalah rukun puasa. Yang pertama adalah niat. Nah, niat ini adalah hal yang paling penting dalam segala amalan yang akan kita perbuat. Niat puasa yaitu adanya keinginan yang berasal dari dalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa adanya niat,
puasa bukanlah puasa. Karena segala hal, segala sesuatunya harus dilandaskan dengan niat. Untuk umat muslim, wajib untuk berniat sebelum datangnya fajar ketika hendak berpuasa. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu adalah berdasarkan tujuannya. Nah, kaidah fikih ini juga selaras dengan salah satu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan dinilai berdasarkan niatnya. Rukun puasa yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, apa saja sih yang termasuk hal-hal yang membatalkan puasa? Yaitu segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga melewati mulut. Makanan, minuman, atau benda-benda yang lain itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua yaitu sengaja muntah. Nah, tapi ketika tidak sengaja, itu tidak akan membatalkan puasa. Terus yang selanjutnya yaitu istimna, di mana istimna ini memiliki pengertian sengaja mengeluarkan sperma. Nah, selanjutnya yaitu jima. Jima ini merupakan kegiatan yang berhubungan suami istri. Hati-hati, puasa batal. Nah, apa saja sih yang membuat puasa batal? Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Karena seperti yang disinggung dalam slide sebelumnya, ketika memasukkan sesuatu ke dalam rongga mulut akan membatalkan puasa, dengan catatan hal ini dilakukan dengan sengaja. Karena kalau tidak sengaja, tidak akan batal puasanya. Yang kedua adalah murtad. Murtad adalah keluar dari Islam. Sudah tentu, orang yang keluar dari Islam, puasanya akan batal. Karena syarat wajib dan syarat sah puasa adalah Islam yang pertama. Nah, penyebab batalnya puasa yang ketiga adalah berhubungan suami istri di siang hari. Selanjutnya yaitu keluarnya darah haid atau nifas. Karena pada keadaan itu seseorang tidak berada dalam keadaan suci namun kotor. Harus ditunggu dulu selesai haid atau nifas baru bisa melanjutkan untuk puasa. Tentunya ketika menjalankan puasa Ramadan dan terhalang oleh haid atau nifas, wajib untuk mengganti dengan puasa qada Ramadan. Nah, selanjutnya yaitu keluar mani atau mazi yang disengaja. Apa itu mani atau mazi? Mani merupakan cairan putih yang keluar memancar dari kemaluan. Mani dapat keluar dalam keadaan sadar atau tidak sadar yang biasanya disebut dengan mimpi basah. Nah, yang selanjutnya adalah mazi. Mazi merupakan air yang keluar yang berasal dari kemaluan, yang bening dan lengket. Mazi ini disebabkan karena syahwat ketika memikirkan dan membayangkan jima. Mazi tidak memancar dan bisa terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Selanjutnya adalah mengubah niat puasa dengan sengaja. Nah, segala hal dinilai dari niatnya atau tujuannya. Ketika kita sudah merubah niat puasa, maka sudah jelas puasa kita akan batal. Karena puasa ini adalah hal yang terpenting dari segala amalan. Jadi diharuskan untuk niat. Nah,
Selanjutnya yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan, atau gila. Sudah jelas ketika mabuk, pingsan, atau gila, puasa yang dijalankan akan batal. Anak-anak sudah tahu belum apa itu definisi dari makruh? Jadi makruh merupakan hal-hal yang sebaiknya ditinggalkan, namun ketika hal tersebut dilakukan, pelakunya tidak mendapatkan dosa. Nah, apa saja sih hal-hal yang makruh saat berpuasa? Yang pertama, berkumur-kumur secara berlebihan. Yang kedua, menyikat gigi atau bersiwak. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, tidur secara berlebihan. Yang kelima, berbekam atau disuntik. Nah, selain terdapat beberapa hal-hal yang makruh dilakukan ketika puasa, hal-hal yang haram dilakukan ketika puasa, terdapat juga amalan-amalan sunnah yang bisa dilakukan ketika berpuasa. Seperti yang pertama, sahur. Yang kedua, menyegerakan berbuka ketika mendengar azan maghrib. Yang ketiga, memberi buka puasa kepada orang lain. Yang keempat, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti yang telah dibahas tadi, makan dengan sengaja, muntah dengan sengaja, merubah niat puasa, dan lain-lain. Kemudian memperbanyak amalan sholih seperti membaca Quran, sholat, sholawat, sedekah, atau amalan-amalan sholih yang lain. Dan yang terakhir adalah iktikaf. Kita wajib mengetahui apa hikmah menjalankan puasa. Nah, bila menggali lebih dalam lagi, akan diketahui bahwa hikmah menjalankan puasa itu sangat banyak. Baik bagi kesehatan, bagi jiwa, ataupun mental, itu hikmah puasa sangat banyak. Di antaranya yang pertama, kita akan terbiasa untuk mengendalikan hawa nafsu ketika berpuasa. Mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, tidak suka bergunjing, tidak mengadu domba, tidak mudah marah, dan lain-lain. Selanjutnya, puasa juga salah satu ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan puasa kita bisa membina kejujuran dan kedisiplinan. Dengan puasa kita juga membentuk benteng atau perisai dari segala macam tipu daya setan, karena ketika berpuasa kita bisa lebih menahan diri, lebih banyak melakukan amalan-amalan soleh dan melakukan kebaikan lainnya. Dengan puasa juga bisa memelihara kesehatan, karena ketika kita berpuasa otomatis kita akan berhenti untuk makan dan minum dan mengonsumsi apapun. Nah, dalam waktu yang bersamaan, organ dalam tubuh akan beristirahat sejenak dan meregenerasi sel-sel yang butuh untuk pulih, memulihkan sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.